Pandangan keterangkatan dan kesusahan besar dengan anggapan keterangkatan dan kesusahan besar. Sebelum itu, marilah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan keterangkatan, yaitu keterangkatan adalah satu istilah yang istimewa. Istilah ini mengacu kepada diangkatnya kita ke angkasa pada saat kedatangan Tuhan kembali. Mengenai keterangkatan ini, di antara orang-orang Kristen ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai hal keterangkatan, yaitu ada orang Kristen mengatakan bahwa semua orang yang diselamatkan yang benar-benar telah dilahirkan dan mempunyai kehidupan baru akan terangkat sebelum kesusahan besar. Selain itu, ada orang Kristen yang lain mengatakan bahwa seluruh gereja akan mengalami kesusahan besar dan kemudian terangkat. Dan ada juga sebagian orang Kristen lain mengatakan bahwa di antara semua orang yang beroleh selamat, sebagian kecil akan terangkat sebelum kesusahan besar dan sebagian besar akan mengalami kesusahan besar sebelum mereka terangkat. Menurut yang saya ketahui, bahwasanya orang-orang yang percaya bahwa seluruh gereja akan terangkat sebelum kesusahan besar terjadi. Nah, ada beberapa alasan-alasan dan perkiraan untuk percaya bahwa seluruh gereja akan terangkat sebelum kesusahan besar, di mana kita dapat melihat dalam kitab Roma pasal 5 ayat 9 mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat tersebut memberitahukan kita bahwasanya kita akan diselamatkan dari murka Allah dengan melalui darah Yesus, dan bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari murka yang akan datang. Selain daripada itu, ada juga anggapan-anggapan orang terhadap seluruh gereja akan terangkat sebelum kesusahan besar. Salah satunya dapat kita kutip apa yang dikatakan Tuhan Kristus sendiri yang terdapat dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20 mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jelas kepada kita bahwasanya firman ini dikatakan oleh Tuhan Kristus kepada semua murid-muridnya ketika ia masih di bumi. Semua ajaran dalam kitab Injil ini disampaikan kepada orang-orang Kristen, bukan kepada orang-orang Yahudi. Jadi, perintah Tuhan tidak hanya diberikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, tetapi juga kepada mereka yang mendengar ajaran para rasul dan yang percaya. Kita dapat mengetahui dan memahami juga apa yang dikatakan Roh Kudus dengan apa yang dikatakan Paulus selain dari perkataan Tuhan Kristus sendiri, yaitu dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, Roh Kudus ini akan mengingatkan kita semua
yang telah Tuhan katakan, dan juga Roh Kuduslah yang membimbing kita kembali dengan kata-kata Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan yang dikatakan Paulus ialah yang terdapat dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu dalam segala hikmat. Nah, itu juga yang diperintahkan Paulus kepada orang-orang Kristen di Kolose. Jadi, dari beberapa orang yang memberi alasan-alasan tersebut dan anggapan tentang seluruh gereja akan terangkat sebelum kesusahan besar, kita dapat menyimpulkan bahwasanya gereja akan terangkat bukan dengan sebelum kesusahan besar, melainkan ketika kedatangan Tuhan Yesus Kristus datang.